Kenapa cowok bisa jadi nice guy dan gimana cara keluar dari nice guy syndrome? Sebelumnya kita bedain ya bro, cowok baik hati yang beneran baik sama nice guy yang baik karena ngarep sesuatu, biasanya dari cewek. Cowok yang baik hati itu baik ke semua orang. Perbuatan baiknya dilakukan karena standar moral dan tuntunan yang dia yakini. Nice guy itu cuma baik ke orang-orang tertentu, biasanya cuma ke cewek cantik. Dia baik karena ngarep sesuatu, biasanya ngarep pengen jadi pacar tapi nggak berani bilang. Jadinya dia baik-baikin dulu, antar jemput sana-sini, dengerin curhat, bahkan sampai korbanin uang dan tenaga buat cewek. Tapi akhirnya saat ditembak, cewek bilang, "Lo terlalu baik, kita temenan aja." Hal ini bisa juga terjadi di kerjaan atau pergaulan, di mana banyak cowok-cowok yang dimanfaatin, diperas habis-habisan kebaikannya tanpa dikasih imbalan yang layak atas kerja kerasnya. Kenapa cowok bisa jadi nice guy? Jawabannya gua susun dari artikel akademik Dr. Robert Glover terlampir di deskripsi. Pertama, karena cowok nice guy hidup untuk orang lain, bukan buat dirinya sendiri. Dia lebih mikirin apa kata orang di atas kebahagiaannya sendiri. Gak enakan, takut bikin orang lain tersinggung, takut menyakiti hati orang lain. Dan yang lebih berbahaya, takut ditolak. Kedua, karena hidup di bawah rasa takut akan pendapat negatif orang lain, nice guy merasa kalau dia gak berharga. Dia nggak berani meminta haknya, takut dianggap nggak sopan. Yang dia lakukan cuma berani mancing-mancing, kasih kode ke orang, nungguin biar orang itu kasih yang dia inginkan. Misal dalam hubungan sama cewek, dia ngerasa levelnya di bawah si cewek, nggak cukup menarik buat si cewek atau takut ditolak. Akhirnya dia ngerasa harus ngebaikin si cewek dulu, antar jemput, dengerin curhat, korban uang, tenaga, dan perasaan. Karena nggak berani ngomong langsung, dia berharap si cewek yang peka dan jadi jatuh cinta ke si cowok karena merasa berhutang budi. Padahal dunia itu kejam bro, wanita itu kejam, orang jahat itu banyak. Gak ada yang namanya merasa berhutang budi. Kalau mereka gak mau, gak suka sama lo, sebanyak apapun kebaikan yang lo lakukan di masa lalu, gak akan mereka pertimbangkan. Cewek gak akan segan nolak lo, bos gak akan segan mecat lo, rekan kerja gak akan ragu menjatuhkan lo kalau kondisi mengharuskan mereka untuk berbuat demikian. Sebanyak apapun kebaikan yang lo lakukan di masa lalu, kalau mereka ngerasa nggak ada untungnya lagi buat mereka, ya nggak akan diingat bro. Ini fakta kejam, tapi lo harus sadar dari sekarang. Nah, gimana biar bisa keluar dari sindrom Mr. Nice Guy? 1. Mulai bersikap cuek bro. Berhenti dengerin omongan orang tentang lo, apalagi yang sifatnya gosip, yang mereka omongin di belakang lo. Gak usah dipedulikan sepanjang lo melakukan hal yang menurut lo benar, yang menurut lo layak diperjuangkan. Sebaik apapun diri lo, akan selalu ada orang yang gak suka. Sebaik dan seadil apapun seorang pemimpin di dunia ini, selalu ada yang gak suka. Gak perlu berusaha capek-capek mengubah pendapat haters lo bro. Kalau dasarnya gak suka, mereka tetap akan gak suka sama lo. Mau lo sampai jungkir balik, pasti bakal capek sendiri. Yang kedua, anggap diri lo itu penting, diri lo itu berharga. Kebahagiaan lo itu gak kalah penting daripada kebutuhan orang lain. Sebelum mau dimanfaatkan orang, pikir dulu bro. Apakah ini bakal bikin gua susah? Apakah ini bakal merugikan gua? Kalau banyak negatifnya buat diri lo, tolak aja gak masalah bro. Jangan takut dijauhi. Mending punya sedikit teman tapi berkualitas, daripada banyak teman tapi nyusahin cuma bisa manfaatin lo. Gimana melatih rasa untuk menganggap diri lo berharga? Perlakukan diri lo dengan baik bro. Olahraga, jaga makan, perhatikan hal-hal yang bisa bikin lo jadi lebih fresh dan bahagia. Yang ketiga, jangan takut meminta. Nice guy syndrome ini muncul karena lo gak enakan, gak berani frontal, gak berani belak-belakan. Lo ngerasa gak sopan untuk meminta sesuatu ke orang lain. Padahal lo punya hak untuk meminta bro. Wajar, dari kecil kita selalu diajarkan kalau meminta itu tabu, meminta itu gak sopan. Padahal kalau dilakukan dengan tepat, meminta itu adalah kunci dari kesuksesan. Coba lihat di dunia bisnis. Pebisnis yang berhasil adalah mereka yang bisa membujuk, meminta customer membeli produk mereka. Mereka yang bisa berkembang adalah mereka yang bisa meminta investor untuk berinvestasi ke bisnisnya. Jangan takut meminta apa yang jadi hak lo ke orang lain. Jangan takut mengutarakan perasaan dan apa yang lo pikirkan ke orang lain. Yang lebih penting, jangan takut kalau permintaan lo ditolak. Penolakan itu wajar. Orang berhak menolak, lo berhak menolak juga. Biasakan kalau ditolak, gak baper, sportif, nggak ngambek, nggak mutus silaturahmi sama yang nolak lo. Makanya, biasakan olahraga kompetitif bro. Main bola, basket, badminton. Biar lo terbiasa kalah, terbiasa gagal. Biar nggak baper berlebih, nggak tersakiti egonya kalau ditolak. Oke, ini kesimpulannya bro. Ada dua hal yang bikin cowok jadi nice guy.
Pertama, dia hidup untuk orang lain. Kedua, dia takut nggak diterima sama orang lain. Cara mengatasinya dengan 3 hal. Pertama, coba lebih cuek, gak mikirin pendapat orang lain secara berlebihan. Kedua, lebih menyayangi dan mengapresiasi diri sendiri. Ketiga, belajar meminta, memperjuangkan hak, dan gak baper sama penolakan. Jangan mau jadi badut bro. Di video ini gue mau share 4 jenis badut alias cowok lemah. Cowok pemuja cinta yang mengharapkan kasih sayang dari cewek. Tapi cinta sejatinya gak pernah berbalas, gak pernah bersambut. Yang ada, justru dimanfaatkan, diperas habis-habisan. Cewek masih mau ngekip para badut ini, karena cewek-cewek tadi yakin masih bisa ambil manfaat dari para badut. Dalam hati ngeliat ketulusan yang dipadukan dengan kebodohan para badut ini. Jangan sampai lo jadi badut ya bro. Ini jenis-jenisnya. Nomor 1, badut free attention. Ini jenis cowok yang dimanfaatkan sama cewek buat dapetin perhatian gratis. Seperti yang kita udah bahas, perhatian itu adalah hal yang sangat penting, hal yang jadi bensin dalam hidup seorang cewek. Badut free attention ini levelnya mulai dari yang ada di dunia maya, yang selalu ngasih like, komentar, memuji-muji kecantikan cewek tiap dia posting foto di medsos, sampai yang ada di dunia nyata yang jadi tempat curhat, tempat teleponan berjam-jam. Tapi si cewek udah selalu ngasih kode jelas kalau kalian gak akan pernah bisa jadian, karena dia menganggap lo terlalu baik. Solusinya gimana bro? Jangan terlalu gampang kasih perhatian sama cewek. Perhatian dari lo itu mahal bro. Kasih perhatian ke cewek yang benar-benar pantas mendapatkannya, yang punya prestasi, yang kasih value, dan yang punya karya bermanfaat. Nomor 2, badut berkuda putih. Ini adalah badut yang menganggap wanita selalu benar. Mending kalau ceweknya punya value. Kebanyakan badut jenis ini justru ngebelain cewek-cewek toksik. Berusaha tampil sebagai satria berkuda putih, belain cewek-cewek di kolom komentar kalau ada yang gak sependapat sama cara-cara hidup cewek toksik tadi. Di dunia nyata, para badut ini jelas-jelas dibohongi, ditipu, dikhianati, tapi masih menganggap si cewek gak salah. Selalu mengiyakan apa yang diminta cewek, gak berani mendebat, selalu setuju dengan harapan si cewek bakal suka sama dia. Padahal tahu sendiri kan, cewek justru akan menghindari jenis pria-pria lemah kayak gini. Mereka lebih suka sama cowok yang punya sikap, punya pendirian, punya selera dan dunianya sendiri. Nomor 3, badut pemberi manfaat. Ini yang gua paling kasihan bro. Mereka-mereka ini adalah yang mau kasih waktu, uang, dan tenaga dengan imbalan perhatian dari cewek. Di dunia nyata, biasanya sering jadi driver gratisan antar jemput cewek ke tongkrongan, disuruh bikinin tugas, dititipin absen, bahkan jadi tukang isiin pulsa. Masih mending. Kadang dari mereka juga banyak yang jadi ATM berjalan buat cewek. Para badut ini terlalu takut kalau mereka berhenti ngelakuin hal-hal tadi, mereka bakal ditinggalin si cewek. Aneh juga ya logikanya. Buat mereka, mending dikasih sedikit perhatian dan dimainin perasaannya, daripada bisa lepas dan bebas dari perilaku toksik dan fokus ke diri sendiri. Sadar bro, segera buang jauh-jauh pikiran kayak gini. Nomor 4, badut pemuja wanita. Ini adalah cowok yang menganggap cewek yang dia sukai sebagai artis idola, bidadari, bahkan malaikat. Intinya yang meninggikan wanita tidak pada tempatnya. Badut segala badut yang udah ada di level tertinggi dunia perbadutan, melakukan pemujaan pada wanita, bahkan penghambaan kepada cinta. Udah paket komplit dimanfaatin, dijadiin sampah perasaan, jadi tempat pelarian saat cewek butuh. Tapi langsung ditolak, dicampakkan, dibuang kalau si cewek udah punya gebetan baru, atau kalau dia udah balikan lagi sama mantannya. Seremnya lagi, badut kategori ini merasa nggak ada yang salah, merasa pantas diperlakukan kayak gitu. Stop doing this bro. Diri lo itu berharga. Kesimpulannya, ini 4 macam jenis badut yang sering banget dimanfaatin cewek. 1. Badut free attention, jadi sumber perhatian gratis dan tempat curhat cewek. 2. Badut berkuda putih, yang selalu ngebelain cewek-cewek toksik yang jelas-jelas salah. 3. Badut pemberi manfaat, yang kasih uang, waktu, dan tenaganya buat cewek sambil ngarep. 4. Badut pemuja wanita, level paling tinggi gabungan dari 3 badut di atas. Kalau lo punya gejala salah satu dari 4 badut tadi, sadari bro, terus berusahalah untuk lepas dari peran yang menyedihkan ini dengan lebih mengapresiasi dan menyayangi diri sendiri. Diri lo itu berharga bro. Lo nggak mungkin dicintai cewek bro kalau lo terus-terusan berlaku kayak badut di depan wanita. Bro, kalau lo pikir jatuh cinta itu soal bucin, ngemis perhatian, ngejar-ngejar cewek sampai lupa harga diri, gue cuma bisa bilang selamat datang di dunia para badut. Tapi kalau lo mau jadi cowok yang dihormati, dikejar, dan dicintai karena lo punya value, maka lo butuh aturan, prinsip, mindset dia sejati saat jatuh cinta. Ini 10 aturannya. Gagal paham sama dengan gagal jadi pemenang. Nomor 1, cuma berikan effort ke cewek yang tertarik sama lo. Kalau lo terus ngejar cewek yang gak nunjukin minat balik, itu sama aja kayak lo nyiram tanaman plastik.
gak bakal tumbuh. Cuma buang waktu dan air. Hidup ini soal timbal balik bro. Lo kasih, dia balas. Kalau enggak, mending simpan effort lo buat yang lebih layak. Prinsip timbal balik dalam psikologi jelas bilang, hubungan yang sehat itu harus dua arah. Jadi mulai sekarang, catat siapa yang aktif respon lo dan siapa yang cuma ngilang. Siapa yang sering react di medsos lo, yang mau balas chat, yang ramah dan sikapnya menyenangkan pas ketemuan. Fokus lo bukan buat ngejar, tapi nyari. 2. Gak ada cowok yang tertarik. Bukan waktunya pacaran bro. Jangan buru-buru bilang gak ada cowok yang tertarik sebelum lo upgrade value diri lo sendiri. Banyak dari kita kayak ngeluh, kenapa gak bisa menang balapan MotoGP, padahal kitanya masih naik sepeda mini bro. Perubahan nasib selalu dimulai dari perubahan diri. Dalam psikologi Maslow, lo harus naikin level kebutuhan dulu, baru bisa nyampe ke puncak aktualisasi. Jadi, set target real, upgrade satu aspek fisik lo, kuasai satu skill, bikin satu karya. Lo bukan jelek, lo cuma belum jadi versi terbaik lo. Jalanin, ukur, ulang. 3. Jangan sampai menghabiskan lebih banyak waktu lo buat cewek daripada buat upgrade diri. Waktu, tenaga, dan duit lo itu kayak baterai HP. Kalau semua dikasih ke orang lain, lo sendiri lowbat. Banyak cowok hancur bukan karena ceweknya jahat, tapi karena mereka sendiri nggak pernah narik rem. Psikologi bilang, kita butuh otonomi dan kontrol buat tumbuh. Jadi mulai sekarang, hitung ulang waktu lo. Kalau lebih dari 30% lo habisin buat ngejar cewek, lo salah prioritas. Bikin pie chart hidup lo bro. Minimal 70% harus buat upgrade diri lo sendiri. Jangan sampai, lo sehari chatting sama dia 3 jam, tapi belajar sejam aja nggak sempat. Sayang bro. 4. Bayangkan sosok ayah yang baik kalau lo mau jadi cowok ideal. Mau jadi cowok yang ideal buat seorang wanita, gampang. Bayangin lo suatu hari punya anak, terus anak lo nanya, "Ayah, gimana sih laki-laki sejati itu?" Lo bisa jawab pakai diri lo sendiri nggak? Kalau belum, lo belum siap jatuh cinta. Di psikologi, ini soal role model. Lo harus jadi figur yang layak ditiru, bukan sekedar cowok yang ramah. Tulis 3 karakter ayah ideal versi lo, dan tiap malam tanya, "Hari ini gue udah jadi ayah ideal belum?" Misal, tanggung jawab, bisa membimbing, tegas. Perbaiki terus hal ini bro. Lo punya sifat ini, cewek bakal ngantri jadi pasangan lo bro. Karena cinta sejati dimulai dari kepemimpinan diri. 5. Mau serius sama cewek? Biar yakin, cek apa dia cocok jadi ibu buat anak lo. Jangan gampang bilang serius sama cewek cuma karena dia cantik, lucu, atau bikin deg-degan. Serius itu artinya, gua siap, lo jadi ibu anak gua. Kalau lo belum bisa jawab iya, berarti lo belum siap. Dalam psikologi, ini disebut future pacing, ngambil keputusan sekarang berdasarkan dampak masa depan. Sama kayak beli rumah, lo nggak cuma lihat catnya, tapi fondasinya. Tulis 10 sifat dia, bayangin anak lo dibesarkan sama dia. Kalau lo ragu, itu sinyal. 6. Punya circle teman cowok yang sehat sebelum pacaran. Banyak cowok nyari cewek dulu baru bangun hidup, salah besar. Lo butuh circle cowok sehat sebelum lo siap pacaran. Karena lingkungan itu nular bro. Psikologi nyebut ini social contagion. Lo bakal jadi cermin dari orang yang paling sering bareng lo. Mau hidup lo naik, cari brother yang bisa saling tarik naik, bukan tarik ke bawah. Review circle lo sekarang. Siapa yang bikin lo mager, bucin, atau toksik? Cut atau jauhin. Bangun brotherhood sebelum bangun hubungan. Nomor 7. Punya pegangan hidup sebelum pacaran. Jatuh cinta tanpa punya pegangan hidup itu kayak naik kapal tanpa kompas. Gampang nyasar, gampang tenggelam. Makanya lo butuh value. Dalam teori cognitive dissonance, lo bakal stres kalau tindakan lo nggak selaras sama nilai lo. Jadi tulis 5 value hidup lo sekarang. Jadikan patokan, bukan hiasan. Dan tiap minggu tanya, gua udah hidup sesuai nilai-nilai ini belum? Cinta yang kuat butuh fondasi. Bukan cuma perasaan, tapi prinsip. 8. Mau jago ngobrol. Ngobrol dulu sama orang yang lo nggak ngerasa naksir. Lo nggak bisa langsung jago ngobrol sama cewek kalau lo ngomong sama tukang parkir aja masih gugup. Itu bukan karena lo cupu, tapi karena lo belum biasa. Psikologi bilang, desensitisasi itu kuncinya. Makin sering hadapi rasa takut, makin kecil efeknya. Mulai dari ngobrol sama orang random, gak usah mikir ribet. Cukup puji jaket kasir atau tanya arah. Ini latihan mental sebelum masuk arena cinta. Ngobrol itu skill, bukan bakat. Nomor 9. Pahami juga kekurangan cewek yang lo suka bro. Cinta itu bikin buta, tapi logika lo bisa jadi kacamata kalau lo mau memakai. Tulis 10 kekurangan cewek yang lo suka. Beneran tulis, jangan ditutupin. Karena otak lo punya confirmation bias. Suka nyari yang bagus-bagus aja. Kalau lo jujur, lo bakal lihat apa lo suka dia sebagai manusia atau cuma sebagai hayalan. Dan yang paling penting, kasih lihat ke teman cowok lo yang logis, biar lo nggak halus sendirian. Nomor 10, ambil peran sebagai pelindung. Kalau lo pengen dilihat sebagai cowok sejati, berhenti jadi pengikut. Ambil posisi pelindung, tapi pelindung yang bisa mimpin diri sendiri dulu. Bayangin, lo jadi benteng, tapi fondasi lo keropos. Gimana mau lindungi orang lain? Psikologi bilang, semua berawal dari executive function, kemampuan kontrol diri.
Coba tulis 3 hal yang sering gagal lo kendalikan: emosi, nafsu, waktu. Pilih satu, latih tiap hari selama 21 hari. Pemimpin sejati nggak lahir dari dominasi, tapi dari disiplin. Penutup, cinta bukan perang, tapi juga bukan taman main badut, bro. Jatuh cinta itu bukan soal jadi pelayan cewek, tapi soal jadi pria yang punya value dan arah hidup. Ikuti 10 aturan ini, dan lo bakal jadi cowok yang bukan cuma dicintai, tapi juga dihormati. Lo itu raja, bukan badut. Bro, ada 2 tipe cowok di dunia ini, raja dan badut. Raja dihormati, badut ditertawakan. Raja punya kendali, badut cuma numpang di panggung yang dibuat orang lain. Masalahnya, banyak cowok yang gak sadar kalau mereka lagi main peran sebagai badut. Ngejar cewek yang gak peduli, badut. Berlari di tempat buat nyenengin orang lain yang gak pernah puas, badut. Bilang iya terus, biar gak kehilangan orang yang bahkan gak pernah benar-benar peduli, badut. Hari ini, lo berhenti jadi badut. Udah cukup, lo itu raja. Dan inilah 10 afirmasi biar lo sadar siapa diri lo sebenarnya. 10 afirmasi biar lo kembali ke tahta lo. 1. Gua gak kejar siapapun. Raja gak ngejar, raja dipilih. Lo pikir cewek-cewek terbaik ngejar cowok yang desperate? Enggak, mereka milih cowok yang punya value. Jadi stop ngejar, fokus bangun kerajaan lo. 2. Gua bukan badut di sirkus hidup orang lain. Lo bukan entertainer buat orang yang cuma ingat lo pas butuh. Lo hidup buat diri lo sendiri, bukan buat ngelucu di panggung orang lain. 3. Kalau mereka gak bisa hargai gua, mereka gak layak ada di hidup gua. Harga diri lo bukan barang obral. Mereka yang gak bisa hormat, gak pantas dapat akses ke hidup lo. 4. Gua gak buang waktu buat orang yang gak mau stay. Kalau seseorang mau pergi, bukain pintunya. 5. Gua gak butuh pengakuan dari siapapun buat jadi berharga. Harga diri lo bukan ditentukan dari validasi orang lain. Lo bernilai karena lo bangun diri lo sendiri, bukan karena mereka bilang begitu. 6. Gua fokus ke tujuan gua, bukan drama gak penting. Raja sibuk memerintah, badut sibuk bikin drama. Jangan buang energi buat urusan yang gak pernah nambah value dalam hidup lo. 7. Kalau lo gak respect ke gua, lo gak dapat akses ke gua. Raja punya batasan. Lo bukan tempat sampah buat nerima omongan atau perlakuan buruk dari siapapun. 8. Gua lebih memilih sendiri daripada dikelilingi orang yang gak berharga. Duduk di singgasana sendirian lebih baik daripada duduk di lantai dikelilingi orang yang gak loyal. 9. Gua gak buang waktu buat meyakinkan orang yang gak bisa lihat nilai gua. Kalau mereka gak bisa lihat value lo sekarang, biarkan waktu yang bicara. Tugas lo, fokus jadi lebih baik. 10. Gua lahir buat memimpin, bukan buat minta izin. Berhenti nunggu lampu hijau dari orang lain. Lo yang pegang kendali atas hidup lo, bukan mereka. Kesimpulan, waktunya lo duduk di singgasana lo sendiri. Bro, udah cukup main-main. Lo bukan badut. Lo raja. Gak ada lagi ngejar cewek yang gak respect. Gak ada lagi buang waktu buat orang yang gak peduli. Waktunya, lo hidup sesuai standar lo sendiri. Kalau lo masih bingung caranya bangkit, lo bisa ikut konsultasi level up di Pria 100%. Lo bakal dibimbing buat jadi pria yang dihormati, bukan jadi bahan lelucon. Dan kalau lo butuh afirmasi yang lebih kuat buat mental baca ibu mantra dari Pria 100%. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi, tapi senjata buat ngebangun mindset pria sejati. Link ada di deskripsi atau komentar. Sekarang, duduk di tahta lo dan pimpin hidup lo sendiri. Salam Heavy Human, semangat bro.